Edison ini tidak bisa bersekolah. Ya. Pada kecelakaan tersebut, Edison kehilangan pendengarannya. Yo friend, sudah hampir setahun, 3 hari lagi menuju setahun setelah saya tidak upload lagi mengenai historical biografi kali ini. Oke, jadi untuk kali ini, saat ini saya memutuskan untuk memulai lagi nih YouTube ini membahas sejarah historical biografi dari ya tokoh-tokoh sejarah pastinya. Dan yang pertama di sini adalah salah satu penemu yang pastinya kalian juga sudah pada tahu ya. Penemu cahaya ini, manusia cahaya. Ya, ini terang, di depan juga ada lampu, kita malam-malam bisa menikmati cahaya ini. Semua adalah karena dia. Atau bisa juga dia adalah tokoh yang berperan besar dalam berkembangnya lampu yang kita nikmati sampai saat ini. Ini akan mengulik bagaimana sih masa kecilnya, bagaimana dia bisa menemukan lampu listrik, lampu pijar listrik yang bisa bertahan sampai 40 jam. Jadi langsung aja kita ulik di Highboy. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat pada 11 Februari 1847. Dan pada usia 7 tahun, Edison beserta keluarganya ini pindah ke Port Huron, Michigan, atau tepatnya pada tahun 1854. Dan Edison kecil ini ternyata dia ini sering ketinggalan dalam pelajaran waktu masa sekolahnya, serta mendapatkan nilai yang buruk. Jadi di situ gurunya Edison ini memperingatkan bahwa Edison ini tidak bisa bersekolah ya, karena selain nilainya yang buruk tadi, dia juga selalu ketinggalan dalam setiap pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolahnya. Setelah kejadian tersebut, Edison kecil akhirnya tidak melanjutkan sekolahnya dan ia homeschooling. Jadi belajarnya di rumah. Karena kebetulan sekali di sini ibu Edison adalah seorang guru. Jadi di situ tuh Edison ini diajarkan secara private oleh ibunya sendiri. Serta di sini walaupun memang Edison ini tuh waktu masa kecilnya daya pikirnya, daya tangkapnya mungkin memang sulit dan tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah, tapi dia punya nilai plus di mana Edison kecil ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan selalu ingin mencoba. Jadi di rumah itu kan dia diajarkan oleh ibunya, dan juga Edison ini tuh bisa dengan leluasa membaca buku-buku ilmiah dewasa yang ia pelajari sendiri. Dan pada umurnya yang baru 11 tahun ini, Edison itu membuat sebuah ruangan atau laboratorium kecil di bawah rumahnya sendiri. Wah, keren banget sih ini ya. Dan setahun setelah dia membuat laboratorium sederhana, laboratorium kimia kecil ini, dia itu berhasil menciptakan telegraf primitif dan itu berfungsi. Nah, tapi seperti yang kita tahu juga bahwa seorang ilmuwan atau eksperimen sesuatu itu pastinya perlu dana ya, biaya yang tidak terbilang kecil, bahkan kadang bisa sangat besar sekali. Jadi untuk memenuhi semua eksperimen yang Edison lakukan, ia bekerja sebagai penjual koran dan juga permen di sebuah kereta yang beroperasi di antara kota Port Huron dan juga kota Detroit. Dan di masa itu Edison pun juga memiliki pola pikir bahwa waktu itu tidak boleh terbuang dengan sia-sia. Jadi ia meminta izin untuk membuat laboratorium kecil. Tapi kali ini lokasinya bukan di rumahnya. Ini tuh berlokasi di sebuah gerbong. Jadi Edison ini meminta izin kepada pihak perusahaan kereta api Grand Trunk Railway saat itu. Kemudian di sini kita loncat pada tahun 1861. Masa itu terjadi perang saudara antara daerah utara dengan daerah selatan. Karena saat itu perang saudara ini menjadi pusat perhatian, Edison kemudian melihat perhatian ini sebagai peluang untuk menambah pemasukannya, yaitu dengan cara membeli alat cetak seharga 12
dolar. Lalu kemudian di sini ia tuh bahkan mencetak korannya sendiri yang bernama Weekly Herald. Bahkan di sini jumlah kopi koran yang dicetak oleh Edison ini bisa mencapai 400 kopi dalam satu hari. Jadi ya kembali lagi di sini Edison memanfaatkan peluang mencari dana untuk mengoperasikan eksperimen-eksperimen yang masih dia lakukan sampai saat itu. Dan setelahnya ada suatu ketika di mana Edison ini mengalami suatu kecelakaan yang cukup fatal. Pada kecelakaan tersebut, Edison kehilangan pendengarannya. Tetapi balik lagi, hal ini sama persis seperti masa kecil ia saat ia dianggap tidak bisa mengikuti sekolah. Kehilangan pendengaran ini pun dianggap Edison bukan suatu kecacatan, melainkan keuntungan, di mana Edison jadi tidak perlu mendengar banyak omong kosong dan ia sendiri bisa fokus terhadap apa yang harus dan sedang ia kerjakan. Pada tahun 1868 ini, Edison kemudian menemukan pekerjaan tetap sebagai operator telegraf di kota Boston. Dan di saat ada waktu luang, Edison ini menghabiskan waktu luangnya untuk melakukan percobaan teknik. Pada tahun ini pula, Edison menemukan sistem intercom elektrik. Dan pada tahun 1877, Edison sibuk dengan masalah yang menjadi perhatian banyak para peneliti saat itu, yaitu adalah lampu pijar. Di sini Edison juga menyadari bahwa pentingnya cahaya bagi kehidupan manusia tentunya. Maka dari itu, Edison menghabiskan tenaga, waktu, bahkan uang sebesar 40.000 US dollar saat itu untuk melakukan percobaan membuat lampu pijar selama 2 tahun. Dengan persoalan bagaimana menemukan bahan yang bisa berpijar ketika dialiri arus listrik tetapi tidak terbakar. Bahan yang sudah dicoba oleh Edison itu adalah sebanyak 6.000 bahan. Dan akhirnya setelah kerja keras Edison selama ini, pada 21 Oktober 1879 terciptalah sebuah lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Anjas. Selain lampu pijar ini, Edison juga memiliki hak paten dari berbagai temuannya, yang kalau di total itu hak paten Edison mencapai 1039. Jadi yang dia temukan ini sebenarnya ada banyak. Cuman yang salah satu yang paling terkenal itu adalah lampu pijar listriknya ini. Dan kemudian pada tahun 1920, kesehatan Thomas Alva Edison semakin memburuk. Dan akhirnya pada 18 Oktober 1931, di usianya yang ke-84 tahun, Thomas Alva Edison tutup usia. Oke, jadi banyak banget di sini sebenarnya poin-poin yang bisa kita dapatkan, di mana Edison ini memang pada awalnya tuh bukan seorang yang jenius-jenius banget. Bahkan dia itu di masa sekolahnya, masa kecilnya itu dikeluarkan dari sekolahnya, dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah, nilainya selalu buruk. Bahkan saat di masa dewasanya juga dia mengalami kecelakaan yang sampai membuat telinganya, pendengarannya itu sulit atau bahkan mungkin tidak bisa mendengar. Tapi dalam segala kekurangannya itu, Edison tetap berjuang dan akhirnya ia menemukan lampu pijar listrik dan berbagai macam temuannya yang sudah dia patenkan. Sama juga dengan kita, pastinya kita tidak boleh putus asa atas segala kekurangan kita. Tetap terus berjuang dan juga berusaha mencari tahu, pantang menyerah. Oke, sekian aja historical biografi kali ini. Saya Tony Lim dan salam sejarah.